Halo Sobat Linux, kembali lagi dengan saya, Tox. Hari ini kita bakal ngobrolin dua jagoan yang jujur aja bakal ngubah cara kalian melihat monitoring system, Prometheus dan Grafana. Siap-siap ya, karena hidup kita sebagai sysadmin bakal jadi jauh lebih tenang setelah ini. Pernah nggak lagi santai, tiba-tiba dapat notif, performa anjlok, dan langsung panik? Kita semua pernah di posisi itu kan, sibuk lari sana-sini kayak pemadam kebakaran. Nah, itu namanya hidup reaktif. Gimana kalau saya bilang kita bisa lihat asapnya jauh sebelum apinya muncul? Yap, perasaan frustrasi itu nyata banget. Kita buka terminal, ketik top, hot-top, liatin log yang panjangnya kayak kereta, berharap nemu petunjuk, kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Tapi Sobat Linux, ada cara yang lebih cerdas, lebih efisien. Nah, ini dia kuncinya. Ini tujuan utama kita. Daripada nunggu masalah datang dan bikin pusing 7 keliling, kita pantau layanan kita. Jadi kita bisa tahu potensi masalah sebelum pengguna kita yang lapor. Kita nggak lagi jadi pemadam kebakaran, tapi jadi arsitek sistem yang kokoh. Yuk kita lihat caranya. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya. Sekilas, ini mungkin kelihatan rumit, kayak peta sirkuit elektronik ya. Tapi tenang, jangan panik dulu. Ini adalah ekosistem Prometheus. Setiap komponen di sini punya tugasnya masing-masing, dan semuanya kerja bareng. Saya bakal jelasin satu persatu biar gampang dipahami. Oke, pertama ada server Prometheus. Anggap aja ini otaknya, pusat komandonya. Tugas utamanya simple. Secara rutin, dia akan narik data metrik dari semua target yang kita pantau. Terus, data itu disimpan di database khusus yang super efisien untuk data time series. Keren kan? Nah, pertanyaannya, Prometheus dapat data dari mana? Jawabannya, dari exporter. Anggap aja exporter ini kayak agen mata-mata kecil kita yang disebar di setiap server. Contoh paling populer itu node_exporter. Dia yang ngumpulin data penting kayak CPU, memori, disk, dan info jaringan, lalu nyiapin data itu buat dijemput sama Prometheus. Ngumpulin data doang tentu nggak cukup. Kita harus tahu kalau ada yang aneh kan? Nah, disinilah si Alert Manager ini masuk. Jadi, kalau Prometheus lihat ada yang nggak beres, misalnya CPU 100%, dia bakal teriak ke Alert Manager. Nanti, Alert Manager yang bakal ngasih tahu kita lewat Slack, email, atau apapun yang kita pakai. Dan ini dia bagian favorit saya, Grafana. Jujur ya, Prometheus tuh jago banget ngumpulin data. Tapi kalau soal tampilan, ya gitu deh, fungsional aja. Nah, Grafana ini kayak senimannya. Dia ambil data mentah dari Prometheus, terus diubah jadi dashboard yang cakep, interaktif, dan yang paling penting, gampang banget dibaca. Oke, jadi kita punya data di Prometheus. Terus gimana cara kita ngobrol sama data itu? Kita pakai bahasa khusus namanya PromQL atau Prometheus Query Language. Ini bukan sekedar bahasa biasa, tapi alat super canggih buat kita nyaring, ngitung, dan nganalisis semua metrik yang ada. Bayangin skenario ini deh, sistem lagi lambat, user udah mulai komplain, dan bos udah nanya-nanya. Kita butuh jawaban, sekarang juga. Nah, PromQL ini kayak tombol darurat kita buat dapetin gambaran instan kondisi sistem saat itu juga. Nah, ini salah satu query andalan saya. Dengan satu baris PromQL, kita bisa langsung cek, ada berapa banyak sih request HTTP yang error server, kode 500, dalam 5 menit terakhir. Query simple kayak gini udah nggak kehitung deh berapa kali nyelamatin saya dari masalah besar. Beneran, ini penyelamat. Kalau query tadi kita jalankan langsung di Prometheus, hasilnya bakal kayak gini. Fungsional banget buat ngetes query atau ngecek data mentahnya. Kita bisa pastiin logika kita bener di sini. Tapi, buat mantau sehari-hari, kita butuh sesuatu yang lebih enak dilihat kan? Ini dia pertanyaan abadi para sysadmin. Server tiba-tiba lemot, curiga pasti ada satu service yang rakus resource. Tapi yang mana? Gimana cara kita jadi detektif dan nemuin biang keroknya dengan cepat? Tentu saja, PromQL lagi-lagi jadi pahlawannya. Dengan query yang tepat, kita bisa minta Prometheus, tolong urutkan semua service dari yang paling boros CPU. Langsung kelihatan deh juaranya. Dari situ kita bisa tahu service mana yang perlu dioptimalkan, atau ya tim mana yang perlu kita ajak ngopi sambil ngobrol baik-baik. Pada akhirnya, inilah tujuan kita pakai semua tools canggih ini. Bukan buat bikin tambah ribet, tapi justru sebaliknya. Nah sekarang, ayo kita lihat gimana Grafana mengambil semua kekuatan PromQL tadi dan mengubahnya jadi sesuatu yang benar-benar asik buat dipakai. Nah, lihat perbedaannya. Kiri dan kanan bagai bumi dan langit. Di kiri, kita punya data mentah dari Prometheus. Berguna, tapi ya cuma angka dan garis. Di kanan, boom.
Dashboard Grafana yang lengkap. Kita bisa lihat CPU, memori, jaringan, semuanya dalam satu layar. Ini bukan lagi sekedar data, ini adalah wawasan. Yang bikin Grafana ini luar biasa adalah kita bisa membangun visualisasi kayak gini. Terus kita simpan. Kita bisa melacak metrik penting dari waktu ke waktu, misalnya beban situs ini. Jadi kita bisa lihat trennya. Oh, tiap jam makan siang traffic naik atau nemuin anomali. Loh, kok jam 3 pagi ada lonjakan aneh? Ini namanya proaktif. Mungkin Sobat Linux mikir, wah kayaknya ribet ya bikin dashboard secanggih itu. Tenang dulu, memulainya itu gampang banget. Kalian bisa pakai Grafana Cloud gratis, terus cari aja dashboard buatan komunitas, misalnya untuk Node Exporter. Tinggal impor file JSON-nya, dan tara, kalian langsung punya dashboard canggih tanpa perlu pusing-pusing bikin dari nol. Oke, sebelum kita tutup, mari kita rangkum beberapa jurus pamungkas. Pertama, ada vektor instan di ProMQL. Ini buat data saat ini juga, cocok buat investigasi darurat. Kedua, ada vektor rentang. Ini buat lihat data dalam periode waktu. Teman baik kita buat cari tren. Hati-hati sama kardinalitas tinggi, anggap aja ini final boss yang bisa bikin server kita berat. Senjatanya adalah agregasi. Dan terakhir, ingat, metrik dari Prometheus dan Log itu kayak Batman dan Robin. Mereka jauh lebih kuat kalau bekerja bersama-sama. Nah, sekarang giliran Sobat Linux semua. Dengan kekuatan Prometheus dan Grafana di tangan kalian, kira-kira misteri performa aneh atau masalah tersembunyi apa nih yang pengen kalian pecahkan pertama kali di sistem kalian? Waktunya berburu jawaban. Selamat mencoba! Nah, kalau ada pertanyaan atau mungkin mau berbagi pengalaman, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini biar nggak ketinggalan bahasan-bahasan seru lainnya seputar dunia sysadmin. Dan terakhir, kalau penjelasan ini bermanfaat buat kalian, jangan ragu buat klik tombol like-nya. Terima kasih banyak Sobat Linux, sampai jumpa di lain kesempatan.